Penyembelihan hewan kurban merupakan simbol pendekatan spiritual kepada Allah, sekaligus pendekatan sosial kemanusiaan kepada sesama. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allati anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Terlebih nikmat iman dan Islam sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat Idul Adha pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah situasi pandemi saat ini, kita harus memiliki hubungan sosial yang baik dengan keluarga, saudara, tetangga maupun karib kerabat lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia harus hidup bermasyarakat dengan saling memberi manfaat antara satu dengan yang lainnya. Jika tidak, maka kita akan ditimpa kehinaan dan keresahan dimanapun kita berada. Bagaimana ditegaskan dalam firman Allah, "Duribat 'alaihimud dhillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Mereka ditimpa kehinaan di mana saja berada, kecuali jika mereka menjalin hubungan baik kepada Allah dan menjalin hubungan baik kepada manusia. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial yang harus bergaul dan bermasyarakat, hidup berdampingan dengan sesama, bahu membahu, tolong menolong, bahkan saling mensejahterakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di tengah kehidupan bermasyarakat dibutuhkan kelekatan sosial yang bisa saling mengisi, berbagi dan melengkapi satu sama lain. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, empat kaki ringan tangan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, adalah peribahasa yang menggambarkan pentingnya kelekatan sosial. Dalam Islam, kelekatan sosial ini dikenal dengan qoroba, artinya dekat, yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dengan akrab, karib, kerabat, yang menunjukkan kedekatan yang istimewa. Bagaimana termaksud dalam surat An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat. Menurut Muhammad Ali Muhammad Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qorib halaman 798, ayat ini mengandung petunjuk tentang kewajiban seseorang untuk memberi bantuan kepada kerabatnya, sebagaimana Allah menyuruh untuk menegakkan keadilan dan berbuat kebajikan. Untuk menciptakan kelekatan sosial ini, ibadah kurban menjadi salah satu sarana yang ampuh untuk mewujudkan, baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, maupun kedekatan kepada manusia, taqarrub ilan nas. Sehingga ibadah kurban
mengandung dua dimensi, yakni dimensi spiritual transendental sebagai konsekuensi dari kepatuhan kepada Allah, dan dimensi sosial humanis yang nampak dalam pola pendistribusian hewan kurban untuk mereka yang berhak. Sementara untuk mewujudkan kelekatan sosial melalui ibadah kurban ini, ada 3 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, peduli sesama dalam bentuk berbagi daging kurban. Yang kedua, memberi pesan dan harapan yang tinggi dengan menyebarkan syiar Islam dalam ajakan untuk berkurban. Dan yang ketiga, memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi melalui sinergi kepanitiaan dan partisipasi aktif dalam meraih pahala dan fadilah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Penyembelihan hewan kurban merupakan simbol pendekatan spiritual kepada Allah, sekaligus pendekatan sosial kemanusiaan kepada sesama. Maknanya seperti inilah yang memberikan spirit dari esensi yang akan menemukan relevansi dengan kondisi yang sulit saat ini. Secara sosiologis antropologis, ketaatan dan ketulusan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah mengorbankan anaknya merupakan simbol keteladanan sosial paling tinggi, walaupun akhirnya Nabi Ismail diganti dengan hewan kurban sembelihan. Menggantikan kurban manusia dengan hewan ini merupakan apresiasi dan aktualisasi Allah, janji Allah untuk memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa dan kepada orang-orang yang berbuat baik. Bagaimana dalam surat Asy-Syaffat ayat 107 dan sampai 111. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibadah kurban juga menegaskan bahwa ajaran Islam ingin menyelamatkan manusia dari tradisi yang tidak menghargai manusia dan kemanusiaan. Ibadah kurban juga bertujuan menghilangkan sifat buruk binatang yang terkadang muncul pada manusia, diganti dengan sifat saling menyayangi dengan wujud saling berbagi. Dalam kondisi ini, ibadah kurban menjadi simbol perlawanan terhadap setan dan hawa nafsu yang hadir lewat sikap mendolimi demi menghalalkan segala cara. Nilai-nilai yang dapat disikapi dari ritual kurban yaitu pembelajaran ketika Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor hewan, tersirat makna agar manusia tidak lagi menginjak-injak harkat dan derajat manusia dan kemanusiaan. Ulama besar Imam Al-Ghazali mengatakan, penyembelihan hewan kurban menyimbolkan penyembelihan sifat kehewanan manusia. Oleh karena itu, kurban semestinya bisa pula mempertajam kepekaan dan tanggung jawab sosial dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk berkorban. Diharapkan timbul rasa kebersamaan di masyarakat. Sebagai sebuah simbol, perintah kurban haruslah bertransformasi ke ranah kehidupan yang lebih luas. Ibadah kurban tidak akan menemui esensinya jika hanya dipahami sebagai ibadah ritual tahunan setiap Idul Adha saja, tanpa menumbuhkan semangat rela berkorban untuk mensyiarkan agama Allah. Sehingga apapun bentuknya, manfaat untuk orang lain jika dilakukan dengan kesungguhan hati dan keikhlasan semata kepada Allah dapat mengantarkan seseorang menjadi lebih dekat kepada Allah. Ibadah kurban tidak hanya dituntut untuk menjaga ketaatan secara individual kepada Allah, tetapi juga dituntut menghadirkan kemanfaatan bagi sesama.
Sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia di antaramu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semoga kurban di tengah pandemi ini memberi pelajaran berharga untuk kita semua. Mari maksimalkan syiar kurban di lingkungan kita dan rajutlah jalan membuat dengan saling mengakrabkan satu dengan yang lain. Dengan keakraban dan kelekatan sosial inilah kita bisa saling tolong-menolong, meringankan beban penderitaan kita. Kiranya kita tetap dalam lindungan Allah agar terhindar dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi nafsi wa dhanna bi malaikati bi kursi. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين رضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rebahan di kita.